Terima kasih, sudah mampir di channel Cinemacho, dan kali ini, alur cerita film, dengan judul, Fast, Charlie. Di awal kisah film ini, ada seorang lelaki, sudah cukup berumur, berdiri di sebuah lapangan, di kawasan pembuangan mobil. Dia diperintah, untuk membuka pakaian, guna memastikan, dia tidak bersenjata. Dia adalah Charlie, seorang pembunuh bayaran. Sampai di situ adegan awal film ini, kita lanjut ke adegan berikutnya. Sebenarnya Charlie udah gak terima orderan, tapi dia kayaknya harus menerima orderan kali ini. Karena udah malas, Charlie menyewa pembunuh bayaran lain. Target kali ini, pria bernama Rollo. Kemudian, dia pergi menjemput sang eksekutor. Setelah menunggu beberapa saat, si eksekutor datang ke mobil, dan membawa satu kotak donat. Charlie heran, karena dia dengar, eksekutor ini sangat ahli menggunakan pisau. Kemudian, pria donat ini cuma bilang, perlu suasana baru. Dia menggunakan donat yang diisi bom. Charlie pun gak peduli. Kemudian, pergilah mereka ke rumah target, dan sang eksekutor berpura-pura jadi pengantar donat, karena target emang suka donat, dan mereka berdua menunggu beberapa saat di mobil, dan bom meledak. Kemudian mereka mendatangi rumah tersebut, dan benar saja, bom meledak, tepat di bagian muka target, dan target sampai tidak bisa dikenali. Ini masalah, karena yang membayar mereka, harus ada bukti bahwa memang yang dihabisi adalah Rollo. Sedangkan muka Rollo sudah tidak ada, karena kena bom. Untuk pembuktian bahwa target mereka benar, mereka harus menunjukkan ciri-ciri lain dari orang yang mereka eksekusi. Cuma ada satu cara, yaitu mantan istrinya, yang pasti ada petunjuk ciri lain dari Rollo. Dan setelah mendapatkan alamatnya, mereka datang ke rumah sang mantan istri korban, yaitu Kramer. Wanita tersebut, sama sekali tidak terkejut, mendengar kabar mantan suaminya sudah dihabisi. Ya, pasti ada kebencian yang mendalam. Charlie menyampaikan maksud kedatangannya, bukan untuk mengintimidasi mantan istri korbannya, dia hanya bertanya, apa ciri lain dari mantan suaminya. Karena muka Rollo, sudah tidak dikenali lagi, dan ini diperlukan untuk membuktikan kepada pemberi orderan, bahwa targetnya memang betul Rollo. Kramer pun mengerti, dan mengatakan bahwa, Rollo mempunyai tato di bokongnya. Masalah selesai. Mereka memeriksa tubuh korban yang dibawa di bagasi mobil, dan benar, memang ciri tato yang disebutkan memang ada. That's Rollo's ass. Tapi masalah baru timbul, tanpa diduga, sang eksekutor donat, mengarahkan senjata, kepada Charlie dan Kramer, dan ingin mengambil alih korban. Dia tahu siapa yang memberi orderan tersebut. Dan dia ingin bekerja kepadanya, dia mengatakan bahwa, yang memberi orderan seorang yang bernama Beger, rupanya mereka pernah satu sel di suatu penjara, dan Beger tahu bahwa ada tato di bokong Rollo. Kemudian, si pria donat melarikan mobil yang bagasinya terdapat tuh. Tapi entah mengapa, tidak berapa jauh dia mengemudikan mobil. Pria donat sepertinya tidak paham mengemudikan mobil. Dan mobil menabrak tiang listrik sampai tumbang, menimpa mobil, dan membakar bagian bagasi mobil. Bless, yang di bagasi mobil makin gak karuan. Dan si pria donat pun habis di kecelakaan bodoh tersebut. Charlie berpikir cepat, dan dia mengatakan bentuk tubuh pria donat dan korban sama besar. Dia meminta Kramer membawanya ke seniman tato, dan membuat tato mirip dengan tato korban pada bokong pria donat, sebagai ganti tubuh korban yang terbakar di bagasi. Kramer bersedia membantu, tapi tidak untuk bagian kepala. Masalah terpecahkan. Charlie memang punya ide brilian. Dan di malam hari, Charlie menemui Stan, orang yang sangat dihormatinya. Dan melaporkan kejadian yang dialaminya tentang eksekusi Rollo, dan berjanji tidak akan terulang lagi. Stan memakluminya, dan gak ada masalah. Jadi Charlie menerima perintah dari Stan menerima orderan dari Beger. Charlie ditunjuk Stan sebagai eksekutor, dan karena ini dari Stan, dia tidak bisa menolak. Terlihat di sini, Charlie sangat respek dan sangat menyayangi Stan, seperti menyayangi orang tuanya. Keesokan harinya, Charlie membawa korban yang sudah berbeda tubuh tadi, yang sudah dimodifikasi, dengan menggunakan badan pria donat, plus tato yang ada di bokong. Beger percaya, bahwa jasad tadi adalah Rollo, dan sah,
pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Tapi kemudian, Beger malah menawarkan untuk membantu dia bernegosiasi bisnis dengan Stan, karena Beger tahu, Charlie adalah orang kepercayaan Stan. Tentu saja Charlie tidak memperdulikan, urusannya cuma melenyapkan Rollo. Kemudian Charlie mendatangi rumah Kramer, dan menyerahkan hasil bayaran yang baru diterima Charlie kepada Kramer, dan kemudian malah mengajaknya makan malam. Ajakan ini pun diterima. Akhirnya mereka makan malam bersama, sambil ngobrol. Ya, Charlie hanya pengen ada yang menemani ngobrol saja. Tidak ada yang istimewa. Charlie mengambil tema obrolan sesuai kegiatan Kramer yang suka mengawetkan binatang. Dan keesokan harinya, Charlie ke rumah Stan, yang sedang berulang tahun, dan dirayakan bersama rekan dan partner bisnisnya. Charlie mengamati semua para tamu, dan Stan menyebutkan nama tamu yang ada dan siapa mereka. Selesai pesta, Charlie masih ngobrol dengan Stan. Dan Stan menyatakan akan pensiun, dan menikmati masa tua, di peternakan kudanya. Dan di sela-sela obrolan, di kesempatan itu, Charlie menyatakan maksud Beger kepada Stan. Mendengar hal tersebut, Stan mengingatkan bahwa Beger adalah orang kotor. Jauhi dia, Stan menegaskan kepada Charlie, dan Charlie mengerti. Dan di pagi hari, Charlie kembali ke rumahnya, kemudian Charlie membersihkan bagasi mobilnya, karena sudah kotor setelah menyelesaikan pekerjaannya. Tapi, pada saat itu, rupanya rumah Charlie didatangi dua pria bersenjata, dan tentu saja mereka akan menghabisi Charlie. Charlie, sebagai orang berpengalaman, sudah mengantisipasi setiap kemungkinan yang mengancam jiwanya. Satu orang berhasil dilumpuhkan. Sedangkan satu orang lagi, tidak bisa berbuat apa-apa, karena Charlie sudah mengarahkan senjatanya kepada pria tersebut. Pria tersebut disuruh Charlie memindahkan rekannya yang sudah habis ke bagasi mobil. Setelah selesai, pria tersebut kemudian dihabisi Charlie. Setelah itu Charlie menghubungi Benny, salah satu anak buah Stan, dan mengatakan bahwa ada penyerangan terhadap tempat bisnis Stan. Charlie langsung menuju kasino, salah satu unit bisnis Stan yang lain, dan sesampai di halaman kasino tersebut, sepintas dia melihat mobil yang berisikan beberapa anggota Beger, berangkat pergi meninggalkan kasino tersebut. Kemudian, Charlie memasuki kasino, dan dia melihat tempat tersebut sudah diobrak-abrik, dan semua anggota Stan yang ada di sana juga sudah dihabisi. Charlie langsung menghubungi Stan, dan di teleponnya hanya terdengar mesin penjawab otomatis, untuk meninggalkan pesan. Tanpa buang waktu, Charlie langsung bergerak menuju rumah Stan. Dan dia terlambat, di sana Charlie juga melihat beberapa orang, sudah dihabisi, termasuk Stan. Charlie pun sepintas, teringat mereka yang buat rusuh adalah, anak buah Beger. Kemudian Charlie mencari Sam, orang yang menangani salah satu bisnis Stan. Dari pembicaraan mereka, terlihat jelas bahwa, Sam juga tidak peduli akan kematian Stan. Dan tidak memberitahu di mana keberadaan Beger, dan apa kaitan, serta hubungan dengan Rollo, sehingga Rollo harus dihilangkan. Ada indikasi bahwa Sam sengaja membiarkan hal ini terjadi. Charlie langsung membuat tindakan. Dia kembali mengambil senjata yang sudah lama disimpannya. Dan kemudian dia bergerak mencari Benny di rumahnya, tapi tidak berhasil menemukan Benny di rumahnya. Charlie kemudian berangkat ke klub malam milik Stan. Di sana dia bertemu Milt, orang yang biasanya sebagai penagih hutang bisnis Stan. Tapi kali ini, dia malah berjaga di sana. Dari info yang diberikan Milt, anggota Beger sudah ada di klub. Charlie segera mencari mereka di klub, dan kebetulan yang dicarinya sedang asik berpesta. Satu persatu anggota Beger dihabisi olehnya. Dan di sana, Charlie berhasil menemui Benny, dan tak lama kemudian, Charlie menghabisinya. Karena jelas, dia mengkhianati Stan, dan tidak mau memberikan info keberadaan Beger. Kemudian Charlie memeriksa ruangan dapur, tapi naas bagi Charlie, di dapur tersebut, ada anggota Beger yang menodongkan senjata kepadanya. Charlie tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi, tanpa diduga, Milt yang sedang berjaga-jaga di belakang, langsung menghabisi anggota Beger tersebut. Rupanya Milt paham betul situasi yang terjadi di klub malam tersebut. Selepas peristiwa itu, Charlie kembali mencari anggota Beger. Dia mengawasi seorang anggota Beger sambil menjawab telepon dari Kramer, yang kebetulan menelponnya. Dia terus mengikuti anggota Beger, serta mengawasinya dengan seksama.
Setelah menutup telepon dari Kramer, Charlie mengikuti anggota beger tersebut. Sampai di satu rumah, Charlie terus mengikuti anggota beger tersebut masuk ke dalam rumah itu. Dengan cepat Charlie melepaskan timah panas, dan anggota beger tersebut habis. Dan dari tubuh anggota beger itu terdengar suara HP berbunyi. Charlie menjawab telepon tersebut, dan ternyata panggilan telepon itu berasal dari beger. Mereka berbincang dengan sangat emosional, dan saling mengancam. Dan di situasi tersebut, beger langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Kramer, mantan istri Rollo. Tapi perintah beger tersebut menyebar ke semua HP anggota beger, dan pesan itu masuk juga ke HP anggota beger yang baru saja dihabisi Charlie, dan pesan ini terbaca oleh Charlie. Di kediaman Kramer, memang sedang didatangi anggota beger yang bergerak cepat. Kramer disekap, dan terancam dihabisi. Sadar akan keselamatan jiwanya, di sini, Kramer melawan dengan memanfaatkan binatang yang diawetkan. Dengan menggunakan paruh binatang yang panjang tersebut, dia berhasil mengalahkan anggota beger dengan kecerdikannya. Charlie kemudian sampai ke rumah Kramer, tapi terlambat. Di sini, Charlie lagi beruntung, karena semua anggota beger sudah berhasil dihabisi oleh Kramer. Kemudian, mereka membuang dua tubuh anggota beger tersebut, dan setelah itu, Kramer menyatakan bahwa Rollo menyimpan uang sebesar $50.000, dan mereka berencana mencari uang yang disimpan Rollo tersebut. Uang ini diperlukan untuk melanjutkan karir Kramer di bidang yang digelutinya sekarang. Kemudian mereka berangkat ke New Orleans, dan mereka menginap di sebuah penginapan murah. Tempat ini sengaja dipilih Charlie untuk menghindari pengejaran anggota beger. Sambil makan malam, disinilah Charlie menceritakan kedekatan dirinya dengan Stan. Dia sangat banyak mendapatkan bimbingan dari Stan, dan dia sudah ikut Stan selama 33 tahun. Hubungan mereka lebih dari kedekatan bos dan anggotanya. Stan sudah dianggap sebagai orang tua bagi Charlie. Dan hari berikutnya, mereka mulai mencari uang tersebut di kediaman Rollo. Tapi rupanya anggota beger sudah lebih dahulu sampai di rumah Rollo, dan mereka sudah mengacak-acak rumah tersebut. Tapi, sebenarnya tujuan utama Kramer bukan mencari uang simpanan Rollo. Dia mengatakan bahwa dia butuh benda berbentuk poster mobil Mustang berwarna merah. Di sanalah Rollo menyimpan semua harta berharganya. Pencarian pun difokuskan pada poster Mustang. Charlie mencetak transaksi keuangan Rollo di printer yang ada di rumah Rollo. Charlie mendapatkan keterangan bahwa Rollo pernah menginap di suatu hotel. Kemudian Charlie mendatangi hotel tersebut. Tapi rupanya, anggota beger juga melakukan hal yang sama. Akhirnya, Charlie bertemu dengan anggota beger tersebut, dan mereka langsung baku hantam dan baku tembak. Dalam perkelahian tersebut, Charlie kurang beruntung. Dia terdesak, dan dengan cepat dia melarikan diri, karena posisinya sudah tidak memegang senjata. Dia berhasil menghindar, dengan bersembunyi dalam saluran bahan laundry hotel. Sementara itu, petugas hotel mengumumkan melalui pengeras suara, bahwa ada penembakan terjadi di hotel tersebut. Charlie selamat dan langsung ke penginapan. Kramer terkejut melihat keadaan Charlie, dan langsung memberikan bantuan perawatan. Setelah dirasa lukanya tidak masalah, Charlie dan Kramer mendatangi rumah orang tua Rollo. Sesampai di sana, sambutan kasar diberikan mantan mertua Kramer ini. Kemudian Kramer menanyakan perihal uang $50.000 yang seharusnya Kramer terima dari Rollo. Tapi jawaban mantan ibu mertuanya Kramer di luar dugaan. Dia sudah memakai uang tersebut untuk operasi kecantikan. Setelah mendapatkan jawaban yang tidak menyenangkan, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Charlie memberi Kramer sejumlah uang, tapi dia menolaknya. Kramer memang seorang wanita yang tangguh, dan ini membuat Charlie menyukai pribadi Kramer. Kemudian, Kramer meminta Charlie untuk mengantarkannya ke sebuah bar, tempat biasanya Rollo berkumpul dengan rekannya. Kramer meminta Charlie meninggalkannya di sana. Sampailah mereka ke bar tersebut, dan Kramer langsung masuk dengan kasar, dan meminta orang yang ada di sana untuk menyerahkan barang-barang milik Rollo. Kramer masuk di suatu ruangan, dan dia mendapatkan apa yang dicarinya, yaitu poster mobil Mustang. Dia langsung merobek bagian belakang poster tersebut, dan satu buah disk milik FBI, yang berisi barang bukti kejahatan beger. Tapi orang yang ada di bar tersebut, tidak terima perlakuan Kramer, dan menyerang Kramer, dan kali ini Charlie datang tepat waktu.
Dia tidak meninggalkan Kramer. Dengan menodongkan senjatanya, orang di bar tersebut tidak berani melawan. Di saat Kramer dan Charlie ingin meninggalkan tempat tersebut, tak disangka, anggota Rollo yang mengejar Charlie di hotel, rupanya juga menghampiri tempat tersebut, dan kemudian menangkap Charlie dan Kramer, serta mengambil disk yang baru ditemukan. Kemudian Kramer, mereka bawa ke suatu tempat, sedangkan Charlie diikat, dan disuruh mengemudikan mobil, menuju suatu tempat. Anggota begar, duduk di sampingnya, dengan senjata yang diarahkan kepada Charlie. Sambil minum alkohol dari botolnya, anggota begar ini, terus mengawasi Charlie. Dan disinilah, Charlie menunggu kesempatan untuk melakukan tindakan. Kesempatan yang ditunggu itu tiba, begitu dia melihat di depan mereka ada sebuah truk. Dengan cepat, Charlie menekan gas, dan sengaja menabrakkan mobil yang dikemudikannya ke bagian belakang truk, dan hentakan tabrakan tersebut, bertepatan dengan anggota begar minum dari botolnya, dan botolnya menusuk mulut anggota begar tersebut, dan dia pun habis. Barang bukti berupa disk berhasil diambil kembali. Dan di jalan tersebut terjadi kemacetan karena kecelakaan yang disengaja Charlie. Ini kesempatan bagi Charlie untuk dapat melarikan diri di tengah kepanikan tersebut. Charlie berhasil melarikan sebuah mobil yang ditinggalkan pemiliknya, karena pemilik mobil keluar dan pergi melihat kecelakaan mobil yang disebabkan Charlie. Secepatnya Charlie meninggalkan tempat tersebut, dan dalam perjalanan, Charlie menerima telepon dari begar. Begar menyuruh Charlie ke tempat pembuangan mobil, karena di sana ada Kramer yang diancam akan dihabisi oleh begar. Akhirnya Charlie langsung meluncur ke tempat yang dimaksud begar. Kita ingatkan sedikit, adegan ini kita lihat di awal film ini. Di sini rupanya Charlie dipanggil begar untuk menyerahkan disk yang berisi bukti kejahatannya. Di sana begar menyekap Kramer dengan ancaman senjata. Di sini Charlie bersikap tenang, walaupun situasi saat itu sangat genting dan sangat berbahaya bagi Kramer. Dalam ancaman senjata begar tersebut Charlie menyuruh Kramer menunduk, dan melihat sepatunya, dengan alasan ada sesuatu di sepatunya. Dan Kramer bingung, tapi dia menurut saja, apa yang diperintah Charlie, dan, begitu Kramer menundukkan kepalanya. Satu peluru tepat mengenai begar. Dan siapa sangka, rupanya tembakan berasal dari Milt, yang berprofesi penagih hutang, salah satu orang kepercayaan Stan, yang sudah dari tadi menunggu kesempatan menembak sasarannya, dan begar pun berhasil dihabisi. Setelah kejadian tersebut, Charlie mengajak Kramer pergi ke suatu tempat bisnis Stan, dan di sana, rupanya ada kejutan. Stan ternyata masih hidup, dan ini adalah keahlian Charlie. Charlie sudah menyelamatkan Stan terlebih dahulu, setelah mendapatkan peringatan dari Stan, bahwa begar itu orang berbahaya. Stan sudah dievakuasi oleh Charlie, dan kematiannya pun, direkayasa oleh Charlie, dengan bantuan beberapa anggota Stan, sehingga perencanaannya berjalan lancar, dan memang tidak salah kalau Charlie mendapatkan gelar Fast Charlie, atau si cepat Charlie, seperti judul film ini. Dan di akhir film ini, terlihat Charlie dan Kramer pergi juga ke kota Tuscany, Italia, untuk melanjutkan keinginan Kramer terhadap bidang yang dia geluti. Kesempatan untuk menjalani karir yang lama ditunggu Kramer akhirnya terwujud. Sampai di sini kisah film Fast Charlie ini, semoga terhibur, dan sampai jumpa di film Macho berikutnya, tentunya di channel Cinemacho.